Alhamdulillah, begini Mas, sekitar tahun 2004 yang lalu, awal bulan, beliau almarhum Bapak Haji Muhaimin mendirikan pabrik ini, yang dulunya beliau berusaha di banyak sektor, akan tapi jatuh bangun. Alhamdulillah mulai tahun 2004 yang lalu, beliau merintis pabrik rokok Dua Dewi ini beserta istri, dibantu saudara-saudara. Alhamdulillah terwujudlah pabrik Dua Dewi di tahun 2004 yang lalu dan eksis sampai sekarang ini. Mbak Haji Muhaimin ini ada beberapa sektor pekerjaan yang dilakoninya, di antaranya sebagai peternak ayam. Juga pernah beliau jualan kain. Juga yang terakhir, yang pertama dulu, juga berusaha pertanian tebu Mas. Akan tapi semuanya gagal total, bangkrut. Alhamdulillah setelah itu beliau bangun kembali, diberi pertolongan oleh Tuhan, akhirnya mendirikan pabrik rokok ini. Itu sekilas perjalanan Dua Dewi. Alhamdulillah ada saudara yang di daerah Trenggalek, Mas Muhammad Latif. Beliau pimpinan atau yang punya perusahaan rokok Boy. Itu kemenakan daripada beliau, Bapak Haji Muhaimin. Dari beliaulah beliau berguru cara membuat rokok Dua Dewi ini. Ya dulu ceritanya karena masyarakat sekitar sini, khususnya di daerah Trenggalek, Tulungagung ini banyak yang perokok Mas. Dan juga karena rokok itu juga menjanjikan, akhirnya beliau alhamdulillah dengan setapak demi setapak menjalani karir di perusahaan rokok ini, sehingga sampai sekarang yang sangat luar biasa ini. Ya, ada histori sejarah dulu ketika beliau belajar membuat rokok ini, ada dua saudagar kaya, bos tembakau yang sama-sama namanya Dewi. Kemudian terinspirasi dengan nama itu, beliau bismillah, rokoknya dinamakan Dua Dewi, gitu Mas. Alhamdulillah sampai saat ini jumlah karyawan Dua Dewi kurang lebih ada 275 Mas. Yes, alhamdulillah dari semua karyawan sangat bergantung, dan keberadaan Dua Dewi ini sangat menolong Mas. Karena kalau kami itu satu keluarga itu 3 orang kali 275, hampir 900 orang yang dihidupi lantaran Dua Dewi. Luar biasa. Ya prosesnya cukup sulit Mas. Karena kami perusahaan harus juga menyiapkan mulai dari tembakau, cengkeh, pilihan agar terjadi ataupun terbikin rasa yang alami, yang nikmat seperti saat ini. Jadi tembakonya ada beberapa komoditas sehingga tercipta rasa Dua Dewi alami yang disukai oleh pecinta rokok Dua Dewi ini. Iya, tembakonya ini dari beberapa daerah Mas. Ada yang dari Tulungagung, dari Temanggung, Jawa Tengah, dari Madura, dari Bondowoso, Jember. Itu karena kita ini diadu tembakau-tembakau itu untuk mendapatkan rasa yang sangat luar biasa. Kurang lebihnya penghasilan Dua Dewi saat ini ada 250.000 batang, Pak. Kalau bal-balannya sekitar 20-an bal sekitar itulah. Ya, alhamdulillah di sini ada mandor-mandor giling, ada mandor sortir untuk packing dan lain sebagainya. Tentu kita sortir Mas, yang tidak layak untuk dijual tentu tidak kita jual. Nanti kita bongkar kembali, kita giling kembali.
Suka dukanya ya banyak Mas. Sukanya alhamdulillah saya ulangi lagi bisa menampung sekian banyak karyawan. Kita bisa bareng-bareng, ngobrol bareng, kerja bareng, sama-sama mencari rezeki di sini luar biasa. Ini senang. Sisi susahnya ya tidak ada yang namanya pekerjaannya tidak ada resikonya. Di rokok pun juga ada resikonya ya. Tapi kita selalu concern untuk merawat badan kita untuk menanggulangi akibat tembakau, nikotin ataupun yang lainnya yang ada di sini. Itu diantaranya Mas. Ya tentu berpengaruh karena kami kemarin kita disip masuknya Mas. Jadi dari sekian banyak karyawan itu dibagi 2 sip. Jadi sebagian masuk, sebagian tidak. Untuk menyiasati penularan COVID-19 kemarin. Jadi kita proaktif dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait, agar supaya kita pun juga masih bisa sebagai wasilah menghidupi keluarga pabrik, dan juga kita sekaligus ikut berperan di dalam penanggulangan COVID-19 itu. Fasilitasnya ya kita ada bonus, juga ada itu ikut jam sostek dan sebagainya. Pokoknya ikut peraturan dari tenaga kerja itu semua ada di sini. Kita dapatkan lah ya. Inovasinya ke depan ya insya Allah Dua Dewi ini akan selalu mengembangkan dan juga memberdayakan masyarakat sekitar dan karyawan yang ada agar supaya lebih baik lagi. Itu inovasinya akan ditanam dalam Dua Dewi. Alhamdulillah untuk sampai saat ini Dua Dewi ini sangat luar biasa untuk konsumen kita, sehingga pasar Dua Dewi sangat terbuka sekali, sehingga sampai saat ini ternyata barang yang kita jual itu kurang Mas. Marketing kami bagaimana cara menggenjot pendapatannya, tapi karena ya keterbatasan tenaga kerja kita masih sekian itu, karena anak-anak muda belum bisa karena masih SKT Mas. Jadi kita kan sigaret kretek tangan ini yang sangat banyak menyerap tenaga kerja. Ya untuk marketing kami tetap itu kita pakai fasilitas itu untuk mengembangkan, juga memberi informasi kepada teman-teman kita yang ahli penghisap rokok. Di sini hanya 1 pintu Mas. Jadi Dua Dewi hanya 1 pintu. Di sini ada kepala marketingnya. Jadi nanti kepala marketing akan meminta izin kepada direktur atau direksi untuk mengklirkan apa yang diinginkan oleh distributor itu. Jadi kami menyiapkan untuk itu, tapi hanya 1 pintu. Kita punya ketua marketing lewat marketingnya itu.
Harapan ke depan, Masya Allah kita sangat berharap sekali. Semoga pemerintah terutama ini juga ikut untuk membantu kami pabrik Dua Dewi ini agar supaya tetap bisa eksis. Karena apa Mas? Saya ulangi lagi, karena Dua Dewi dengan karyawan yang segitu banyak sudah menghidupi, melantari hidup sekitar 1.000 orang. Juga menolong orang-orang yang nganggur. Sekarang cari pekerjaan sulit sekali Mas. Banyak anak-anak kita yang kuliah tapi tidak dapatkan pekerjaan, tapi lewat Dua Dewi ini banyak yang bisa tertolong keluarganya. Luar biasa ya, luar biasa begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pemkab pemerintah Kabupaten Tulungagung, terutama bagian perekonomian yang telah membantu perusahaan kami Dua Dewi yang sampai saat ini eksis, dan kami masih berharap semoga kami diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan roda pabrik ini sehingga nanti tercipta lapangan pekerjaan di Dua Dewi ini sehingga dapat menampung lebih banyak lagi karyawan, dan juga ke depan kami mengharapkan agar supaya Dua Dewi ini tetap jaya dan juga dikenal oleh masyarakat luas. Begitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri hasil tembakau atau IHT menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, berkontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi maupun pembangunan bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulungagung. IHT merupakan bagian sejarah bangsa dan budaya Indonesia, khususnya rokok. Pasalnya, merupakan produk berbasis tembakau dan cengkeh yang menjadi warisan inovasi nenek moyang dan sudah mengakar secara turun-temurun. Industri rokok di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh. Di samping itu dinilai sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global dan juga merupakan penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan melalui cukai. Namun demikian, produk IHT ini merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsi sebagai konsekuensinya, sehingga peraturan terhadap rokok semakin ketat baik di dalam maupun di luar negeri. Keberpihakan pemerintah saat ini terhadap industri IKT sangat jelas, sehingga pekerjaan linting rokok, kretek ada terus dan terus berkelanjutan. Kami pun melihat mereka masih bertahan di tengah industri 4.0, karena di Indonesia penerapan teknologi industri 4.0 berjalan secara paralel dan harmonis dengan industri yang menggunakan teknologi sebelumnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya dari bagian perekonomian dan SDA, memberikan himbauan kepada seluruh pengelola pabrik rokok di Kabupaten Tulungagung agar tidak menggunakan pita cukai palsu atau yang lainnya yang melanggar hukum.